kawan-kawan, selamat datang di podcast Izin Melintas Pak Bos. Jadi episode sebelumnya kita sudah membahas terkait perbatasan dan ekonomi di Pulau Sebatik. Jadi kali ini kita akan berbelok sedikit untuk membahas isu-isu sosial yang menarik nih sob. Jadi masih ingat dengan podcast Izin Melintas yang sempat viral itu? Nah, kali ini kita akan membahas secara lebih dalam terkait kondisi sosial masyarakat di Pulau Sebatik, sebuah pulau perbatasan yang unik dan penuh cerita. Bersama Awak Mars, Awak akan mengajak kalian untuk mengenal lebih dekat kehidupan masyarakat di sana. Tantangan apa yang mereka hadapi, serta potensi apa yang mereka miliki. Jadi siap-siap untuk perjalanan yang penuh inspirasi. Jadi kawan-kawan, kita akan berbahas terkait isu sosial di Pulau Sebatik. Kita akan bahas beberapa faktor yang mendalam di Pulau Sebatik, terutama di beberapa faktor. Yang pertama itu kita akan bahas terkait identitas dan kewarganegaraan. Ya, kita tahu kawan-kawan, perlu kalian ketahui juga bahwa di Pulau Sebatik itu masih banyak masyarakat yang memiliki kewarganegaraan ganda. Ya, ganda. Misal Indonesia dia punya KTP dan di Malaysia dia punya IC. Ya, begitulah. Jadi kita seringkali akan melihat itu sudah menjadi rahasia umum sih di masyarakat Sebatik, karena kita tahu bahwa dia punya KTP, dia juga punya IC, kartu penduduk di Malaysia. Kenapa bisa terjadi? Karena mungkin perkawinan atau pernikahan di Pulau Sebatik itu bukan cuma antara daerah Sumatera, Kalimantan Jawa, tapi mereka Kalimantan Malaysia. Jadi otomatis mereka memiliki identitas ganda, yaitu negara Indonesia dan Malaysia. Dan juga kadang masyarakat Pulau Sebatik itu melahirkan anaknya di Malaysia, sehingga nanti ada akte atau surat keterangan lahir di Malaysia, sehingga mereka menjadi warga negara dua. Terkait tentang budaya di Pulau Sebatik, mayoritas penduduk di Sebatik itu pendatang semua. Jadi merantau dari Sulawesi. Seiring berkembangnya Pulau Sebatik, banyak perantau dari timur dan Jawa, sehingga seringkali kita berjumpai pernikahan beda suku. Nah, di sini seringkali terlihat pernikahan beda suku, yang mana akhir-akhir ini antara Sulawesi Jawa, Sulawesi Sumatera itu sering terjadi di Pulau Sebatik. Padahal asli dari suku Sebatik itu adalah Tidung, tapi berkurang karena mayoritas pendatang di Pulau Sebatik. Hal ini sudah terbiasa terjadi pernikahan beda negara dan beda suku, namun masih mempertahankan adat masing-masing. Ya, memang ada perbedaan, tapi masyarakat di Sebatik itu tetap mempertahankan adat dan istiadat mereka. Terkait bahasa di Pulau Sebatik, kita menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Jadi kawan-kawan, di Pulau Sebatik itu Sebatik sering terjadi bahasa campur. Ya, kayak kadang-kadang pakai bahasa Melayu, namun terkadang menggunakan bahasa Indonesia, baik baku maupun tidak baku. Jadi di Pulau Sebatik itu karena banyak juga perantau dari Malaysia ke Sebatik, dari Indonesia ke Malaysia, jadi mereka sering berbicara dua bahasa. Jadi mengikut bahasa mereka dan mereka mengikut bahasa kita gitu. Yang kedua itu tentang ekonomi dan ketergantungan kita terhadap produk impornya, ya. Yang kemarin saya sudah bahas
terkait produk yang Malaysia bagi ke kita dan apa yang sudah kita bagi ke Malaysia. Nah itu. Tapi di sini saya akan bahas lebih dalam lagi. Jadi kawan-kawan, yang sudah awak jelaskan itu kedua tentang ekonomi di Pulau Sebatik, yang mana masyarakat Sebatik itu atau warga Indonesia yang berdagang. Jadi atau bekerja di Malaysia, ya pastinya pengaruh ekonomi Sebatik karena adanya masyarakat dan tenaga kerja Indonesia ke Malaysia membuat ekonomi Indonesia tercukupi sebagian masyarakat. Ya benar. Jadi di Sebatik itu masih banyak lagi masyarakat yang TKI kerja ke Malaysia. Jadi otomatis kebutuhan ekonominya tercukupi lah karena gaji dari Malaysia itu lebih besar. Tapi kalian juga ketahui bahwa perdagangan ilegal masih terjadi dan penyelundupan barang dan manusia masih saja terjadi di daerah perbatasan, khususnya di Pulau Sebatik. Ya benar, ini juga suatu kejadian yang sebenarnya salah, tapi mau tidak mau masyarakat Sebatik harus jalankan. Karena apa? Perdagangan dan penyelundupan orang itu masih terjadi, karena itulah mata pencarian mereka. Sebagian besar masyarakat Sebatik itu pekerjaannya berdagang dan petani. Itulah kenapa di Sebatik itu biasa-biasa saja, tapi emang dilarang. Ekonomi di Pulau Sebatik itu sudah terjadi sudah lama, jadi untuk menghilangkan itu susah. Ya, jadi jelas sudah menyalahi aturan perundang-undangan Republik Indonesia. Undang-undang ilegal terkait barang dan manusia diatur oleh hukum pidana di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Yang penyelundupan barang dan ilegal diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan. Peluang kerja di Pulau Sebatik itu cukup karena adanya masyarakat yang bekerja di Malaysia dan pekerjaan di Indonesia. Namun mayoritas masyarakat di Sebatik itu bekerjanya petani, ya mengerjakan lahan sendiri ataupun mengerjakan lahan orang lain, atau membuka usaha-usaha kecil karena perantau yang membuka usaha-usahanya. Jadi mayoritas masyarakat Sebatik itu masih petani. Ada juga yang melarikan diri ke Malaysia menjadi TKI, dan tapi anak-anaknya sekolah di Indonesia, ya begitu. Supaya kenapa memang benar gaji di Malaysia itu lebih besar daripada di Indonesia. Jadi di Pulau Sebatik itu jarang yang pengangguran karena pekerjaan banyak dan belum semuanya yang memerlukan jasa, ya karena apa yang tadi saya sudah bilang, ya pekerjaannya tukang ilegal barang, yang perdagangan itu kan banyak, jadi yang punya tenaga bisa kerja di sana gitu. Terus yang ketiga, awan bahas pendidikan dan kesehatan di Pulau Sebatik. Nah, akses di pendidikan sudah memadai, namun ada juga beberapa desa yang masih kurang pendidikannya. Yang di pedalaman itu masih kurang karena akses listrik sama jalan itu masih sulit, sehingga akses pendidikan pun masih sulit di Pulau Sebatik, di desa yang kurang. Nah, banyak juga yang anaknya itu bersekolah di Indonesia dan ada juga yang ke Malaysia, dan itu sudah biasa dan sudah terjadi. Dan kita tidak heran lagi kalau ada anak warga Sebatik sekolah di Malaysia, karena mungkin fasilitasnya sudah memadai, dan ada juga biasanya tuh kenalan
orang tuanya di sana, dan mungkin orang tuanya itu bekas orang Malaysia gitu. Dan yang perlu kita tahu juga tuh, sekolah di Sebatik itu kebanyakan gratis, tidak dipungut biaya. Dan terkait soal fasilitas kesehatan di Pulau Sebatik itu, di Sebatik mempunyai satu rumah sakit itu yang besar lah, tapi tidak ada penyakit yang tidak bisa ditangani gitu, dan memiliki 5 puskesmas di Pulau Sebatik, dan masing-masing kecamatan itu punya satu puskesmas. Namun rumah sakit dan puskesmas masih belum lengkap, jadi seringkali dilakukan perujukan ke rumah sakit besar seperti Nunukan, Ketarakan, dan ada juga yang larinya ke hospital Malaysia. Nah, itulah kenapa kadang-kadang banyak ya kita tuh masih kesulitan, kayak misalnya patah tulang, habis itu kecelakaan itu agak susah, karena ya kalau misalnya parah ya langsung larikan ke rumah sakit besar, sedangkan rumah sakit besar dari daerah kami itu jauh, sekitar kalau menyeberangi pulau lagi itu 15 menit, dan itu pun belum di perjalanan darat gitu, jadi masih sulit. Dan apa saja sih penyakit-penyakit yang sering terjadi di Sebatik itu? Ada penyakit malaria. Penyakit ini masih menjadi masalah utama di Pulau Sebatik, terutama karena kondisi lingkungan yang penduduk berkembangnya nyamuk sebagai faktor penyakit. Ya di sana tuh masih yang penyakit malaria gitu-gitu, sebab karena masih banyak hutan dan mungkin daerah yang memang sarang nyamuk gitu. Penularan penyakit lain tuh agak kurang sih, tapi yang sering terjadi itu diare, infeksi saluran pernapasan, dan penyakit kulit juga ya ada juga yang ditemukan. Masalah gizi pun ada, masih datanya belum spesifik, tapi ada sudah yang saya pernah dapat gejala kurang gizi. Kesimpulannya, Pulau Sebatik merupakan wilayah yang kaya akan potensi dan memiliki dinamika sosial yang menarik. Namun, mencapai pembangunan yang lebih berkelanjutan diperlukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait mengatasi berbagai tantangan yang ada. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton podcast kali ini. Awak Mars pamit undur diri. Jangan lupa untuk menyaksikan podcast izin melintas Pak Bos selanjutnya. Izin melintas Pak Bos. Dadah.